Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dan mendiskusikan dari materi bab 10 yaitu mengenai gender. Sebelumnya perkenalkan saya Marta Eka dengan NIM 080 dan rekan-rekan saya. Saya Dia Suci Nurlaili dengan NIM 110. Saya adalah Livia Jovanka. Saya adalah Livia Jovanka dengan NIM 100. Saya Dia Putri Kusuma Wardani dengan NIM 112. Saya Naufal Abiyu dengan NIM 103. Saya Suja Bertaus dengan NIM 090. Saya Nadia Olivia dengan NIM 108. Dan Nur Kofifa Indar Parawangsa dan Doli Kusuma. Pada bab pendahuluan, di Indonesia saat ini pembicaraan mengenai gender merupakan salah satu isu nasional yang seringkali diperbincangkan oleh masyarakat hingga saat ini. Hingga diterbitkan instruksi Presiden tahun nomor 9 tahun 2000 yaitu menjelaskan tentang pengerasutan gender PUJ dan strategi yang dilakukan serta rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki melalui dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, nilai-nilai kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam kegiatan perencanaan, proses monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pendidikan. Dengan ini dilakukan pemahaman konsep gender dengan benar, maka perlu dilakukan pembahasan mengenai gender dan jenis kelamin, perilaku ideologi patriarki dalam instruksi gender, dan bentuk keadilan gender di masyarakat. Masalah yang dibahas dalam bab ini yaitu yang pertama pengertian gender dan jenis kelamin, ideologi patriarki dan konstruksi gender, bentuk-bentuk keadilan gender, pengaruh utamaan gender PUJ dalam bangunan. Oke, pada pengertian. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Tapi gender dan jenis kelamin merupakan suatu pengertian yang berbeda menurut KBBI. Menurut KBBI, gender lebih mengarah pada aspek sosial, budaya, psikologi, dan lainnya. Sedangkan jenis kelamin itu merupakan mengarah pada aspek biologisnya, seperti perbedaan komposisi kimia, hormonal, atau fisik reproduksi, dan lain sebagainya. Pada perbedaan gender sendiri, terdapat perbedaan gender dan jenis kelamin, antaranya yaitu pada gender sendiri ya, terdapat stenotype sifat dan notif gender. Pada stenotype sifat yaitu ada dua, yaitu ranah domestik dan ranah publik. Seperti ranah domestik yaitu mengerjakan pekerjaan berat dan penuh resiko seperti memotong genting, membelah kayu bakar, lalu membutuhkan listrik. Sedangkan pada perempuan yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Sedangkan pada laki-laki pada ranah publik yaitu membuat keputusan atau aturan norma bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan kepandaian, mengerjakan pekerjaan yang memerlukan tenaga dan keberanian. Sedangkan pada perempuan yaitu menaati norma yang dibuat oleh masyarakat, bekerja yang membutuhkan kebutuhan seperti guru, perawat, babysitter, pembuat, dan penjual makanan. Dan pada jenis kelamin terdapat perbedaan yaitu primer maupun sekunder. Pada primer lebih mengarah pada
mengarah pada suatu aspek reproduksi, pada sekunder, yaitu pada aspek fisik mereka seperti jakun, suara berat pada laki-laki, perempuan yaitu kulit halus dan suara lebih tinggi. Gender itu merupakan konstruksi sosial, tidak dimiliki sejak lahir, bisa berubah dan bukan merupakan kuadrat, bukan takdir, dibuat manusia itu sendiri dan bersifat fleksibel. Gender dapat berubah sesuai tempat, waktu, bangsa, status, agama, negara, dan ideologinya. Oke, pada ideologi patriarki. Ideologi patriarki merupakan sistem kekeluargaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Patriarki merupakan suatu prinsip dominasi yang membentuk pada ideologi patriarki. Patriarki merupakan sistem kekeluargaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Patriarki merupakan suatu prinsip dominasi yang membentuk struktur dan ideologi dominan. Laki-laki berada di posisi subordinat sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan yang merupakan subordinat. Patriarki memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminim yang membuat status perempuan menjadi rendah. Konstruksi gender oleh patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior. Hal tersebut yang menyebabkan sifat hegemoni dalam tatanan patriarki, suatu kelompok yang berkuasa terhadap kelompok lainnya. Pihak yang mendominasi tersebut akan mempertahankan kekuasaannya untuk memimpin pihak perempuan. Oke, pada bentuk keadilan gender, yang pertama, ketidakadilan gender, yang pertama, stereotip gender. Stereotip atau cita baku terhadap gender adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadi ketidakadilan. Subordinasi menggambarkan adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisi dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya, sejak dulu perempuan mengurus pekerjaan domestik, sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Terjadi perbedaan prioritas akses terhadap sumber daya sebagai contoh pendidikan untuk anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa kelak setelah dewasa anak laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga yaitu marginalisasi. Marginalisasi merupakan kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Untuk level pekerjaan yang sama, tidak jarang perempuan diupah lebih rendah daripada laki-laki karena dia bukan mencari nafkah untuk keluarga. Penggunaan teknologi juga sering diterapkan dengan tanpa mempertimbangkan perempuan. Yang keempat, beban ganda. Beban ganda tampak pada adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Beban ganda menjadi alami oleh perempuan yang bekerja mencari nafkah. Beban ganda bisa terjadi karena perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang bekerja mencari nafkah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Lalu yang kelima yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu serangan terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik, seperti pemukulan, pelecehan seksual, ancaman, paksaan, pelantaran, dan perselingkuhan. Kekerasan dapat terjadi di rumah maupun di luar. Posisi laki-laki yang lebih dominan memberi peluang untuk melakukan kekerasan pada pihak yang subordinat, yakni perempuan.
Oke, yang terakhir yaitu PUJ. PUJ merupakan salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuannya untuk meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurusan gender dalam pembangunan nasional. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi hari ini yaitu gender dan jenis kelamin sering dipahami secara rancu. Jenis kelamin yang lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan bersifat kodratiyati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek kesukunan biologis lainnya. Gender merupakan bentuk masyarakat yang bisa berubah. Yang kedua yaitu ideologi patriarki, di mana pada prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan, laki-laki berada di posisi superordinat sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat. Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah disosialisasikan sejak anak dalam kandungan dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terbentuk stereotip gender dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi di keluarga, masyarakat, serta tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu stereotip, subordinasi, dan beban ganda atau double burden, kekerasan dan ketidakmandirian perempuan. Ketidakadilan gender secara bertahap telah dilakukan proses edukasi dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan untuk memperoleh hak dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dalam berbagai bidang. Yang keempat yaitu PUJ. PUJ merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender, kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperoleh perempuan diharapkan dapat menjadi semangat dan model berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan penamaan konsep gender di perguruan tinggi. Ini merupakan salah satu upaya PUJ. Diharapkan gender bisa dipahami sehingga tumbuh sensitivitas gender dan akhirnya bisa bersikap responsif gender. Oke, dari diskusi pada ini apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Iya, boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Suci Nurlaili dengan NIM 110. Menurut Anda, apa sih itu pentingnya dari kesetaraan gender? Pentingnya dari kesetaraan gender ya. Tujuan dari kesetaraan gender adalah yaitu suatu masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan dan kehidupan, kesetaraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketika dua jenis kelamin mampu berbagi secara setara dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh, mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kemandirian finansial melalui pekerjaan atau melalui pendirian usaha. Lalu menikmati akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan ambisi, minat dan bakat pribadi, dan bertanggung jawab atas rumah tangga dan anak-anaknya, serta sepenuhnya bebas dari paksaan, intimidasi, dan kekerasan berbasis gender baik di tempat kerja maupun di rumah. Seperti itu. Apakah bisa Oke, diterima? terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau? Izin bertanya, apakah kesetaraan gender dikhususkan pada perempuan saja?
kesetaraan gender dikhususkan pada perempuan saja. Menurut saya itu antara kesetaraan gender itu tidak dikhususkan untuk perempuan saja. Kesetaraan gender itu merupakan pengertiannya kan kesetaraan gender adalah merupakan prinsip pengupayaan agar semua individu baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak peluang dan perlakuan yang setara kan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, hukum dan politik. Tujuan dari kesetaraan gender itu kan sendiri untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan berdasarkan gender itu sendiri kan yang dapat merugikan siapa saja terlepas dari itu jenis kelamin terlepas dari itu kan contohnya itu pada masyarakat perempuan itu sering sekali kan mendapatkan diskriminasi dalam bentuk kesetaraan upah, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kekerasan berbasis gender. Tapi laki-laki juga bisa mengalami ketidakadilan tersebut seperti kayak stereotip maskulinitas dan membatasi ekspresi yaitu dan mereka itu lebih kayak membatasi ekspresi emosi mereka tidak bisa diluapkan secara langsung seperti itu. Lalu kesetaraan gender itu berusaha untuk menciptakan masyarakat agar lebih adil dan inklusif bagi semua orang dengan mengatasi ketidakadilan tersebut. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Ya, Kak, bisa diterima. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekian presentasi untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.